Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trainer. Jumpa lagi nih bersama saya, Bang Trainer Pokemon. Dimanapun kalian berada, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezeki ya. Pada video kemarin, Bang Trainer ini udah sedikit bahas nih tentang Pokemon bertipe serangga, yaitu Paras dan Venonat beserta evolusinya. Dan ada Pokemon bertipe tanah, yaitu Diglett beserta evolusinya. Dan Pokemon bertipe normal, yaitu Miwot. Nah, pada video kali ini Bang Trainer akan mengulas sedikit lanjutan Pokemon bertipe air, Pokemon bertipe petarung, dan Pokemon bertipe api. Tapi sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa nih buat para sahabat trainer untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Nah, apa sajakah Pokemonnya? Yang pertama ada Pokemon yang bernama Psyduck. Psyduck merupakan Pokemon tipe air. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon bebek. Psyduck memiliki tinggi 0,8 meter dan berat 19,6 kg. Psyduck memiliki kemampuan bukan cuaca, menghilangkan efek cuaca. Psyduck juga memiliki kemampuan lembab, mencegah penggunaan jurus ledakan seperti menghancurkan diri dengan membuat daerah sekitarnya lembab. Menggunakan kekuatan psikokinesis membuatnya sakit kepala. Jadi ia biasanya hanya bengong dan tidak melakukan apapun. Sel-sel otak Psyduck ternyata 10 kali lebih aktif ketika ia sedang sakit kepala. Psyduck sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon tipe daun dan listrik. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 2, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 2, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 2, kecepatannya bernilai 3. Psyduck ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Golduck. Yang kedua ada Pokemon yang bernama Golduck. Nah, Golduck ini merupakan Pokemon tipe air. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon bebek. Golduck memiliki tinggi 1,7 meter dan berat 76,6 kg. Golduck ini merupakan evolusi atau perubahan dari Pokemon yang bernama Psyduck. Golduck sendiri memiliki kemampuan bukan cuaca, menghilangkan efek cuaca. Golduck juga memiliki kemampuan lembab, mencegah penggunaan jurus ledakan, seperti menghancurkan diri dengan membuat daerah sekitarnya lembab. Bahkan Pokemon jenis ikan yang berenang cepat dapat ditangkap oleh Golduck. Ia bisa menyetop mereka dan kemudian menangkapnya. Perenang profesional, ia dapat berenang terus-menerus selama 2 hari dengan cara menggoyangkan ekor panjangnya dengan mahir. Golduck sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon tipe daun dan listrik. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 3, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 5, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 5. Selanjutnya di sini ada Pokemon yang bertipe petarung. Yang pertama ada Pokemon yang bernama Mankey. Mankey ini merupakan Pokemon tipe petarung. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon kerababi. Mankey ini memiliki tinggi 0,5 meter dan berat 28,0 kg. Mankey memiliki kemampuan titik amarah. Pokemon marah ketika ia terkena serangan kritis sehingga memaksimalkan status attack-nya. Mankey juga memiliki kemampuan semangat vital. Pokemon menjadi penuh vitalitas sehingga tidak akan jatuh tertidur. Hal sekecil apapun dapat menyebabkannya kehilangan kesabaran. Karena tidak menahan stres, Pokemon ini bisa berumur panjang. Jika ada yang marah, semua di sekitarnya akan ikut marah. Jadi hampir tidak pernah tenang jika ada segerombolan Mankey. Mankey sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon tipe terbang, telepati, dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 2, serangannya bernilai 4,
pertahanannya bernilai 2, serangan khususnya bernilai 2, pertahanan khususnya bernilai 2, kecepatannya bernilai 4. Mankey ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Primeape. Yang kedua ada Pokemon yang bernama Primeape. Primeape ini merupakan Pokemon tipe petarung. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon kera babi. Primeape ini memiliki tinggi 1,0 meter dan berat 32,0 kg. Primeape ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon Mankey. Primeape memiliki kemampuan titik amarah. Pokemon marah ketika ia terkena serangan kritis sehingga memaksimalkan status attack-nya. Primeape juga memiliki kemampuan semangat vital. Pokemon menjadi penuh vitalitas sehingga tidak akan jatuh tertidur. Pokemon ini tidak akan pernah memaafkan lawan yang membuatnya marah. Bahkan setelah ia memukuli sampai mereka tidak bisa bergerak, ia tidak akan memaafkan mereka. Pembuluh darah di otaknya lebih kuat daripada Pokemon lainnya, sehingga ia dapat tetap sehat walaupun terus-menerus marah. Primeape sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon tipe terbang, telepati, dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 3, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 5. Selanjutnya di sini ada Pokemon yang bertipe api. Yang pertama ada Pokemon yang bernama Growlithe. Growlithe ini merupakan Pokemon tipe api. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon anak anjing. Growlithe ini memiliki tinggi 0,7 meter dan berat 19,0 kg. Growlithe memiliki kemampuan api merembet, memperkuat jurus Pokemon tipe api jika terkena jurus tipe yang sama. Growlithe juga memiliki kemampuan intimidasi. Pokemon mengintimidasi musuhnya saat memasuki pertarungan sehingga kemampuan serangannya melemah. Growlithe ini sendiri memiliki kepribadian pemberani dan dapat diandalkan, tidak takut untuk menghadapi lawan yang lebih kuat dan lebih besar dari dirinya. Growlithe sangat setia. Pokemon ini mati-matian menggonggongi lawan untuk melindungi pelatih yang seperti orang tua baginya. Growlithe sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon tipe air, tanah, dan karang. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 4, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 5, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 4. Growlithe ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Arcanine. Yang kedua ada Pokemon yang bernama Arcanine. Arcanine sendiri merupakan Pokemon tipe api. Arcanine memiliki tinggi 1,9 meter dan berat 155,0 kg. Arcanine ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon Growlithe. Arcanine memiliki kemampuan api merembet, memperkuat jurus Pokemon tipe api jika terkena jurus tipe yang sama. Arcanine juga memiliki kemampuan intimidasi. Pokemon mengintimidasi musuhnya saat memasuki pertarungan, sehingga kemampuan serangannya melemah. Kemampuan Arcanine ini untuk menempuh jarak 10.000 km dalam 1 hari 1 malam telah memikat banyak orang. Pokemon cantik yang telah memikat banyak orang sejak zaman dahulu, Arcanine ini berlari dengan gesit bagaikan terbang. Arcanine sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon tipe air, tanah, dan karang. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 6, serangannya bernilai 7, pertahanannya bernilai 5, serangan khususnya bernilai 6, pertahanan khususnya bernilai 5, kecepatannya bernilai 6. Selanjutnya di sini ada Pokemon yang bertipe air nih. Yang pertama ada Pokemon yang bernama Poliwag. Nah, Poliwag ini merupakan Pokemon tipe air. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon kecebong. Poliwag memiliki tinggi 0,6 meter dan berat 12,4 kg. Poliwag memiliki kemampuan lembab, mencegah penggunaan jurus ledakan, seperti menghancurkan diri dengan membuat daerah sekitarnya lembab. Poliwag juga memiliki kemampuan menyimpan air. Pokemon tidak akan terluka
malah hit pointnya akan pulih jika terkena jurus tipe air. Meskipun bahaya, ia ingin naik ke darat, jadi selalu mencoba untuk berjalan-jalan. Tetapi ketika musuh menemukannya, ia bergegas kembali ke air. Arah pola spiral di perutnya berbeda tergantung tempat tinggalnya. Pencinta Poliwag dapat segera mengetahui hal tersebut hanya dengan melihat sekilas. Poliwag sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon tipe daun dan listrik. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 2, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 2, serangan khususnya bernilai 2, pertahanan khususnya bernilai 1, kecepatannya bernilai 5. Poliwag ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Poliwhirl. Yang kedua ada Pokemon yang bernama Poliwhirl. Poliwhirl ini merupakan Pokemon tipe air. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon kecebong. Poliwhirl ini memiliki tinggi 1,0 meter dan berat 20,0 kg. Poliwhirl merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Poliwag. Poliwhirl ini memiliki kemampuan lembab, mencegah penggunaan jurus ledakan, seperti menghancurkan diri dengan membuat daerah sekitarnya lembab. Poliwhirl juga memiliki kemampuan menyimpan air. Pokemon ini tidak akan terluka, malah hit pointnya akan pulih jika terkena jurus tipe air. Meskipun telah mampu hidup di darat, Pokemon ini menghabiskan waktunya di air, di mana mangsanya Pokemon jenis ikan berlimpah. Kesehatan Pokemon ini akan memburuk jika kulitnya kering, sehingga selalu oleskan pelembab dengan rajin. Poliwhirl sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon tipe daun dan listrik. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 2, pertahanan khususnya bernilai 2, kecepatannya bernilai 5. Poliwhirl ini nantinya akan berevolusi menjadi dua pilihan. Yang pertama akan menjadi Pokemon yang bernama Poliwrath, atau yang kedua menjadi Pokemon yang bernama Politoed. Yang ketiga ada Pokemon yang bernama Poliwrath. Poliwrath ini merupakan Pokemon tipe air dan petarung. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon kecebong. Poliwrath ini memiliki tinggi 1,3 meter dan berat sekitar 54,0 kg. Poliwrath merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Poliwhirl. Poliwrath ini memiliki kemampuan lembab, mencegah penggunaan jurus ledakan, seperti menghancurkan diri dengan membuat daerah sekitarnya lembab. Poliwrath juga memiliki kemampuan menyimpan air. Pokemon ini tidak akan terluka, malah hit pointnya akan pulih jika terkena jurus tipe air. Pokemon ini adalah perenang yang sangat berbakat, bahkan jika dibandingkan dengan Pokemon-Pokemon jenis air lainnya, tetapi biasanya ia menghabiskan waktunya di darat. Otot yang berkembang dari latihan berenangnya yang kuat dan tebal, ketika ia meninju, ia dapat menghancurkan batu besar menjadi debu. Poliwrath ini sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon tipe daun, listrik, telepati, terbang, dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 4, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 4. Yang keempat ada Pokemon yang bernama Politoed. Politoed ini merupakan Pokemon tipe air. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon katak. Politoed memiliki tinggi 1,1 meter dan berat 33,9 kg. Politoed ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Poliwhirl juga nih. Politoed memiliki kemampuan lembab, mencegah pengguna jurus ledakan, seperti menghancurkan diri dengan membuat daerah sekitarnya lembab. Politoed juga memiliki kemampuan menyimpan air. Pokemon tidak akan terluka, malah hit pointnya akan pulih jika terkena jurus tipe air. Meskipun suara Pokemon ini menyerupai teriakan, ada seseorang komposer yang menciptakan lagu balada indah yang dipengaruhi oleh suara mereka. Semakin panjang dan mewah rambut keriting di kepalanya, semakin banyak Poliwag dan Poliwhirl yang akan menurut.
Politoed sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon tipe daun dan listrik. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 4, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 4. Nah, itulah tadi Pokemon bertipe air, Pokemon bertipe petarung, dan Pokemon bertipe api. Menurut kalian, jika kalian jadi trainer, Pokemon manakah yang kalian pilih? Jika kalian suka dengan video yang telah Bang Trainer bawakan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Semoga sahabat trainer sehat selalu. Salam hangat sahabat trainer. Sampai ketemu kembali pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.